Bab 76, Pengkhianatan. Ketika dia melihat ke arah suara itu, Su Chen melihat seorang bandit yang berteriak histeris ke arahnya. Dia dikelilingi oleh tubuh rekan-rekannya yang jatuh. Orang ini belum mati, tapi dia akan mengikuti jejak orang lain. Baron dan yang lainnya tidak berniat melepaskan mereka. Tanpa diduga, dia benar-benar mengenali Su Chen. Dalam kegelapan malam, Su Chen tidak bisa melihat dengan jelas wajah lawannya, dan bagaimanapun juga dia tidak bisa melihatnya. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan alisnya sedikit, berpura-pura menemukannya melalui pendengarannya. "Siapa kamu? Anda mengenali saya?" Bandit itu pada dasarnya merangkak ke lobi utama. Dia meraih kaki Su Chen dan berteriak, "Tuan Muda Su, Pangeran Su, ini aku King He." "King Dia," Su Chen berpikir sejenak sebelum menyadari sesuatu. "King Dia, Anda adalah bawahan He Xinian." King He, 1. He Xinian secara singkat disebutkan di bab 1. King He dan He Xinian tidak memiliki hubungan darah, karakter Cina untuk keduanya berbeda, dan mereka memiliki nama keluarga yang berbeda, He vs King. Bandit itu sangat bahagia hingga dia menangis karena gembira. Ya, ini saya, Tuan Muda Su, Anda masih mengingat saya." He Xinian adalah tuan muda dari klan He yang bersekolah di sekolah yang sama dengannya. Setelah Su Chen kehilangan penglihatannya, dia tidak kembali ke sekolah, dan dia serta He Xinian tidak lagi berinteraksi. Bagaimanapun, mereka bukanlah teman sejak awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan salah satu pelayan He Xinian di sini. Su Chen dan King He tidak pernah berinteraksi, bahkan jika mereka punya, itu sama sekali tidak ramah. King He memahami ini, tetapi pada saat bahaya ini, dia tidak memiliki orang lain yang dia kenal selain Su Chen. Bahkan jika orang itu bukan teman tuan mudanya, dia masih harus berpegang pada benang harapan itu. Karena itu, dia memeluk kaki Su Chen dan menangis, "Tuan Muda Su, tolong selamatkan saya, kasihanilah aku demi Tuan Muda. Tolong, minta mereka untuk membiarkan saya pergi." "Dia Xinian," Su Chen tertawa, "empat klan besar selalu berselisih satu sama lain, dan dia tidak pernah menjadi temanku. Sejak saya menjadi buta, saya tidak pernah berinteraksi dengannya lagi. Demi dia, apa Anda sedang bercanda?" King He menjadi gelisah. Dia mulai berteriak keras, "Tuan Muda Su, Anda tidak bisa bertindak seperti ini. Anda dan Tuan Muda dia masih teman sekelas." Namun, dia tahu dari kurangnya perhatian Su Chen kepadanya bahwa Su Chen tidak berniat berbicara untuknya. Beberapa ekspresi jahat dan jahat menatapnya. King He tahu bahwa hidupnya dipertaruhkan. Dia berteriak, "Aku bisa melakukan sesuatu untukmu. Aku bisa memberitahumu rencana He Clan untuk pertempuran naga tersembunyi." Su Chen menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tertarik." Aaron mengangkat pisau dan mulai berjalan ke arahnya. "Tidak, King He berteriak ketakutan. Dia melihat Aaron mengangkat pedang yang dia pegang ke udara, menyerang ke arahnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan mulai berteriak, "Paman kedua Anda, saya tahu rencana paman kedua Anda." Su Chen menjambak rambut King He dan menariknya ke belakang. Lampu bila untuk sementara berhenti di udara. "Katakan itu lagi," nada Su Chen menjadi berat. King He berteriak, "Aku tahu rencana paman keduamu. Aku tahu bagaimana dia berencana berurusan denganmu." Su Chen mencengkeram leher King He dan berkata, "Rencana apa? Beritahu saya. Jika itu berguna bagi saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda." King He berteriak, "Origin Energy Medicine dan Black Anesthesia. Dia membeli dua barang ini beberapa hari yang lalu." Obat energi asal, anestesi hitam, ekspresi Su Chen tenggelam. Origin Energy Medicine, seperti namanya, adalah obat yang mengandung origin energi dalam jumlah besar. Setelah menggunakannya, seseorang dapat langsung menyerap semua energi asal di dalamnya dan meningkatkan basis kultivasi seseorang. Namun, itu sangat mahal. Sebotol Origin Energy Medicine biasa berharga 5.000 batu Origin Energy. Jumlah peningkatan juga bergantung pada basis kultivasi pengguna. Semakin tinggi, semakin lambat peningkatannya. Selain itu, dibutuhkan kultivator Qi Drawing Realm 500 hari untuk mendapatkan begitu banyak batu energi asal jika dihitung 10 kali tingkat produksi normal mereka. Selain itu, jumlah waktu yang dapat dihemat oleh Origin Energy Medicine bahkan tidak sampai seperempatnya. Jadi, dari perspektif pengembalian investasi, itu sama sekali tidak sepadan. Dengan demikian, kecuali itu adalah sekte besar yang tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dibelanjakan, tidak ada yang mau membeli obat semacam ini. Bagi Su Keji untuk membeli pil seperti itu untuk putranya adalah berhati-hati. Anestesi hitam adalah sejenis anestesi beracun. Setelah tertelan,
kekuatan seseorang tidak akan berkurang, tetapi kecerdasan dan waktu reaksi seseorang akan sangat berkurang, dan mereka akan bertindak seperti orang yang lamban. Manfaat terbesar dari obat ini adalah hanya mengurangi waktu reaksi seseorang, dan tidak mungkin untuk mengatakan secara lahiriah bahwa orang yang menggunakannya telah diracuni. Selain itu, selama seseorang tidak melakukan gerakan apapun, itu tidak akan aktif, jadi bahkan orang yang cukup mahir dengan racun tidak akan tahu bahwa mereka telah diracuni. Kemampuannya untuk tetap tersembunyi sangat kuat, namun, karena itu masih sejenis racun, beberapa efek samping akan tetap ada bahkan setelah obat kehilangan efek utamanya. Orang yang menggunakannya akan mengalami penurunan fungsi fisik secara keseluruhan. Jika King He tidak berbohong, sudah jelas untuk siapa anestesi hitam ini dibeli. Su Chen tidak melepaskan cengkeramannya. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu ini? King He buru-buru berkata, dia mengirim orang ke Istana Angin untuk membeli obat. Namun, dia tidak tahu bahwa klan Liu yang bertanggung jawab atas Istana Angin telah bersekutu dengan klan He sejak lama. Klan Liu, Su Chen terkejut. Klan Liu adalah klan besar dari Istana Abadi Terbang. Meskipun lebih lemah dari klan Gu dari Longqi, itu masih merupakan keluarga aristokrat yang berpengaruh. Siapa yang tahu bahwa klan He sebenarnya bersekutu dengan mereka? Apakah ini kartu truf tersembunyi He Clan? Atau apakah gerakan klan Lin terdeteksi oleh semua klan lain? Jadi mereka juga mulai membuat gerakan mereka sendiri. Su Keji ingin membeli obat, tetapi kebetulan dia bertemu dengan klan Liu. Tidak aneh bagi King He untuk mendengarnya. Lalu mengapa kamu muncul di sini? Su Chen bertanya. King He menjawab, pasukan Gunung Bayangan awalnya adalah seekor anjing yang dibesarkan oleh klan Liu. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana bisa bertahan begitu lama di dekat Flying Immortal Pavilion? Li Mingtang melakukan banyak hal untuk klan Liu, jadi klan Liu diam-diam membawanya di bawah sayap mereka. Saya dikirim ke sini oleh klan He untuk menjaga kontak dengan klan Liu. Untuk membodohi orang, saya dikawal oleh pasukan Gunung Bayangan setiap saat. Beberapa hari yang lalu, ketika tetua kedua klan Su mengirim orang untuk membeli obat energi asal dan anestesi hitam, klan He berharap klan Liu dapat mengutak-atik obat energi asal dan menghancurkan Su Qian. Namun, klan Liu berpendapat bahwa jika keadaan tidak berjalan mulus, reputasi mereka akan rusak, jadi mereka menolak. Saya baru saja kembali untuk memberi mereka surat penolakan ini, dan karena langit sudah gelap aku berencana untuk menginap di sini semalam sebelum berangkat besok. Kalau tidak percaya, lihat, surat itu masih ada di kantong pinggangku. Su Chen menganggukkan kepalanya, tebing besi mengeluarkan surat dari pinggang King He. Tebing besi tidak bisa membaca, jadi Su Chen berkata, maaf, Baron, saya harus mengganggu Anda untuk membantu saya di sini. Baron menerima surat itu dan melihatnya sekilas. Dia mengangguk dan berkata, dia mengatakan yang sebenarnya, ini benar-benar surat penolakan klan Liu. Ho, Su Chen menghela napas tajam, Su Keji memang mulai bergerak. Kali ini, dia tidak hanya ingin meningkatkan kekuatan putranya, tetapi dia juga ingin menggunakan racun untuk menghadapi Su Chen. Dia benar-benar sangat kejam, lagi pula, setelah mengalami kegagalan selama bertahun-tahun, dia mungkin telah kehilangan kesabarannya. Kompetisi terakhir sebelum pertarungan naga tersembunyi ini sudah kehilangan maknanya. Sebaliknya, yang menggantikannya adalah balas dendam. Ini bukanlah kompetisi, ini balas dendam. Su Chen bisa memahami sikap seperti ini. Tuan Muda Su, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Bisakah Anda membiarkan saya pergi sekarang? King He menangis. Satu pertanyaan terakhir, siapa orang dari klan Su yang bertanggung jawab untuk membeli obat, dan kapan mereka pergi? Orang yang membeli obat itu adalah Zhang Song, pelayan Su Qian. Klan Liu akan menyiapkan obat-obatan besok pagi dan mengirimkannya kepadanya, jawab King He. Su Chen menganggukkan kepalanya. Aku akan memberimu satu kesempatan. Setelah Anda meninggalkan gunung, pergilah ke selatan dan tinggallah di tempat lain yang jauh, jauh dari sini. Mulai sekarang, jangan pernah mengungkit apa yang terjadi di sini. Namun, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu akan mati. King He bersujud seperti sedang memukuli bawang putih. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan pernah kembali, dan aku tidak akan memberitahu siapapun, aku tidak akan memberitahu siapapun. Su Chen melambaikan tangannya, pergi. King He merangkak berdiri dan berlari, yang lain hanya melihatnya pergi, tertawa dingin. Setelah melihat King He berlari keluar ruangan dan keluar dari gerbang gunung, Aaron tiba-tiba berkata, saya katakan, Anda tidak benar-benar berencana membiarkan bocah itu pergi, bukan, Baron? Baron menatap Su Chen, saya percaya bahwa Tuan Muda keempat Su Clan tahu apa yang dia lakukan. Su Chen perlahan berkata,
Night Demon, aku perlu merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Apakah kamu ingin aku membunuhnya? Tidak. Saya hanya ingin meminta Anda untuk melihat ke arah mana dia pergi setelah meninggalkan gunung. Jika dia menuju ke selatan, biarkan dia pergi. Namun, jika dia menuju ke Flying Immortal Palace atau North Face City, bunuh dia. Aaron dengan dingin tertawa, ini tidak perlu. Su Chen dengan acuh tak acuh menjawab, saya memiliki garis bawah saya. Night Demon memandangi Baron. Baron menganggukkan kepalanya dan dengan lembut tertawa. Memiliki garis bawah lebih baik daripada tidak memiliki garis bawah sama sekali. Night Demon mengerti dan berbalik untuk pergi. Tidak lama kemudian, dia kembali. Dia memegang kepala King He di tangannya. Dia mengkhianati kepercayaanmu, kata Night Demon. Su Chen menjawab, dia tidak mengkhianatiku. Dia hanya mengkhianati dirinya sendiri. Bab 77, kembali. Saat mereka berbicara, langit mulai cerah. Setelah 2 pertarungan sengit dan berdarah, malam yang panjang akhirnya berlalu. Saat melihat langit putih, Baron berkata, oke, karena masalah sudah selesai, kita harus kembali. Baron dan yang lainnya bukan dari North Face City. Su Chen hanya merekrut mereka untuk sementara. Sekarang setelah misi selesai, mereka akan kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Jadi mereka semua mengucapkan selamat tinggal kepada Su Chen. Saat dia melihat semua orang pergi, Su Chen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, bisakah saya meminjam Night Demon sebentar untuk membantu saya melakukan sesuatu? Apalagi yang kamu mau? Night Demon bertanya. Pagi ini, paman kedua saya akan mengirim seseorang untuk membeli obat. Aku ingin kamu membantuku. Night Demon tertawa saat mendengar ini. Kamu ingin Origin Energy Medicine? Mengapa membuat hal-hal begitu rumit? Saya pasti akan merebutnya untukmu. Tidak, aku hanya ingin kamu membantuku menukar kedua obat itu. Mata Night Demon berbinar. Kamu bocah, kamu cukup menarik. Dalam hal ini, bukankah anestesi hitam akan diberikan kepada putranya untuk diminum? Itu benar, tapi mungkin akan lebih baik untuk meninggalkan surat, memberitahunya bahwa ini adalah obat gaya baru dan membutuhkan beberapa hari untuk diaktifkan. Ini akan mencapai hasil terbesar. Su Chen tertawa. Semua orang langsung mengerti dan mulai tertawa bersama. Night Demon berkata, kamu benar-benar sangat kejam. Tidak masalah, aku akan mengurusnya. Saya juga ingin Anda membantuku menunda orang yang bertanggung jawab untuk mengirimkan barang. Cobalah membuatnya sehingga dia hanya kembali ke North Face City besok siang. Su Chen dengan susah payah mendaftar setumpuk permintaan lagi. Ini tidak akan terlalu sulit, hanya sedikit mengganggu untuk dilakukan. Hei, hari ini sudah hari kedua. Saya akan membayar biaya pekerjaan, 20 kali lipat dari nilai referensi. Night Demon tersenyum lebar, itu akan lebih baik. Di samping, Baron juga mengangguk, berkata, sepertinya pertunjukan yang bagus akan segera terjadi di Suklen. Su Chen menjawab, Baron pasti menganggap konflik internal klan kami cukup konyol. Namun, Baron menjawab dengan tulus, konflik internal selalu ada dan cukup normal. Bagaimana saya bisa berpikir itu konyol? Su Chen, saya sangat memikirkan Anda. Meskipun Anda buta, hati Anda cerah, dan ada banyak orang yang tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Saya akan menunggu untuk mendengar tentang kesimpulan pertempuran Anda dengan paman keduamu. Saya percaya ini akan menghibur. Terima kasih, Baron. Dia menoleh dan berkata kepada Night Demon, kalau begitu ayo pergi bersama, saya akan menjelaskan penampilan Zhang Song kepadamu saat kita pergi. Kamu tidak akan kembali ke North Face City? Night Demon bertanya. Aku akan mengikutimu dulu ke Flying Immortal Palace. Saya masih sedikit tidak yakin untuk berhasil menangani masalah ini. Night Demon memutar matanya ke arahnya, seolah dia tidak senang karena dia tidak mempercayainya. Namun, pada akhirnya dia tetap setuju. Setelah semua orang pergi dengan caranya masing-masing, hanya Night Demon, Su Chen dan Iron Cliff yang berjalan menuju Flying Immortal Palace. Saat mereka berjalan, Su Chen bertanya kepada Night Demon, benar, saya perhatikan bahwa selama operasi Anda semua orang menggunakan nama kode, bukan nama sebenarnya, tetapi Baron sepertinya menggunakan nama aslinya. Mengapa ini? Mungkinkah dia tidak khawatir mengungkapkan identitas aslinya? Night Demon berkata, itu karena sebenarnya Baron sebenarnya bukan milik organisasi. Hubungannya dengan organisasi selalu berupa hubungan bisnis, dan pemahamannya tentang organisasi juga terbatas. Namun, ini tidak menghalangi dia untuk mengurus bisnis untuk organisasi. Jadi itu masalahnya. Lalu yang lainnya juga sama. Apa, Anda ingin menemukan semua rahasia organisasi? Night Demon mengawasinya, memiringkan matanya. Setelah berinteraksi berkali-kali, selain bertarung bersama tadi malam,
hubungan Night Demon dan Su Chen juga menjadi lebih akrab. Ketika mereka berbicara, mereka juga jauh lebih nyaman. Su Chen menjawab, jika tidak nyaman maka apapun, saya hanya ingin tahu. Selain itu, saya tidak terlalu tertarik untuk mengetahui rahasia organisasi. Saya hanya ingin memahami orang-orang di sekitar saya, misalnya, Aaron selalu berkelahi dengan saya, dan saya ingin tahu orang seperti apa dia. Oh, benar, teknik ilusi terlihat sangat kuat. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Saya baru saja memasuki Key Drawing Realm, yang merupakan waktu yang tepat untuk memilih jalur masa depan. Saya ingin tahu apakah saya bisa berakhir sebagai master ilusi seperti dia. Wajah Su Chen menunjukkan ekspresi tertarik, jadi itulah alasan keingintahuanmu. Night Demon memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab, jika hanya ini yang ingin kamu ketahui, tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa memberitahumu. Aaron memupuk pedang negasi, yang merupakan keterampilan asal yang sangat sulit untuk dipelajari tetapi memiliki kekuatan yang ekstrim juga. Namun, dia mengalami kemunduran di masa lalu saat berkultivasi yang mengakibatkan jantungnya rusak, membuatnya sangat mudah marah. Dengan demikian, dia tampak mudah marah, tetapi dia tidak sengaja menargetkan Anda, rusa tembaga ahli dalam mengendalikan vegetasi. Mereka berbicara sambil berjalan, mereka berbicara sepanjang perjalanan. Begitu mereka tiba di dalam kota, Su Chen berkata, aku akan meninggalkan masalah Zhang Song bersamamu. Bagaimanapun, saya buta dan tidak bisa melihat, jadi saya tidak akan banyak membantu jika saya tinggal di sini. Aku akan pergi sekarang. Apakah Anda tidak ingin memastikan bahwa saya mengurus masalah ini sebelum pergi? Night Demon berkata dengan terkejut. Namun, Su Chen sudah mengambil tebing besi dan pergi. Night Demon bingung, itu benar-benar aneh. Karena dia khawatir dengan hasilnya, dia mengikutiku jauh-jauh ke sini dari Shadow Mountain. Sekarang saya akan mulai, dia mengatakan bahwa dia tidak akan membantu dan pergi. Bukankah itu sangat tidak perlu? Mengapa membuat begitu banyak masalah sendiri? Langsung saja kembali ke kota North Face, gumamnya pada dirinya sendiri saat melihat Su Chen menghilang di antara kerumunan orang. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di dalam hatinya, mungkinkah bocah ini tertarik padaku, dan dengan sengaja menemukan alasan untuk ikut denganku? Mungkinkah dia terpesona oleh penampilan dan kecerdasanku hanya dalam beberapa hari? Namun, ketika dia memikirkannya, dia buta dan seharusnya tidak bisa melihatnya, jadi penampilannya tidak terlalu penting. Adapun kecerdasan, sepertinya orang yang memanggilnya bodoh sebelumnya adalah dia juga. Lalu mengapa dia bersikeras bepergian dengannya? Dia berpikir untuk waktu yang lama namun tidak dapat menemukan jawaban. Siapa yang peduli? Jika Anda ingin pergi, maka pergilah, saya tidak peduli. Dia pergi untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Setelah meninggalkan Night Demon, Su Chen menuju ke Pavilion 1000 Harta Karun. Su Chen hanya menghabiskan 50.000 batu asal tingkat rendah dari kekayaan barunya yang ditemukan. Terakhir kali, dia hanya membeli Melted Golden Armor, dan dia masih memiliki lebih dari 400.000 batu asal. Namun, kali ini dia menghabiskan cukup banyak uang. Setelah setengah jam, Su Chen meninggalkan Pavilion 1000 Harta, dan 425.000 batu telah menjadi 150.000. Dia membawa tebing besi bersamanya dan sekali lagi menuju ke Gunung Bayangan. Pada titik ini, belum ada yang menemukan pembantaian yang terjadi di Shadow Mountain Camp, dan semuanya seperti tadi malam. Mayat berserakan di mana-mana di kamp, dan darah segar berceceran di lantai. Mata para bandit yang mati terbuka lebar karena ketakutan. Su Chen mengabaikan mereka dan sekali lagi datang ke ruang tersembunyi di gunung belakang. Dia mengitari ruang rahasia, sesekali mengetuk dinding dan mendengarkan gerakan. Iron Cliff tidak mengerti apa yang dia lakukan, tetapi salah satu kekuatannya adalah dia tidak akan sembarangan berbicara jika dia tidak mengerti. Dia hanya melanjutkan dalam diam. Sesaat kemudian, Su Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa, mengeluarkan sebuah piringan perak. Dis itu tercakup dalam prasasti jimat origin. Hanya dengan melihatnya orang dapat dengan jelas mengatakan bahwa itu bukan barang biasa. Ini adalah salah satu barang berharga yang dibeli Su Chen dari Pavilion 1000 Harta Karun. Dia meletakkan piringan itu di bawah tanah dan menutupinya dengan tanah. Riak tak berbentuk mulai muncul di udara. Su Chen kemudian membawa tebing besi dan meninggalkan ruang rahasia, menemukan sudut gelap yang sunyi untuk dikurung dan menunggu. Waktu perlahan berlalu seperti itu, dari fajar sampai senja. Sepanjang hari telah berlalu, namun Su Chen seperti batu, dia tidak tampak tidak sabar sedikitpun. Ketika dia buta, dia juga duduk seperti ini untuk waktu yang lama. Selama waktu itu, selain duduk,
dia tidak dapat melakukan hal lain sampai rohnya dihidupkan kembali. Su Chen, yang telah mengalami penderitaan bertahun-tahun, memiliki kesabaran yang sangat tidak biasa bagi anak muda seusianya. Malam mulai semakin dalam, langit yang diterangi cahaya bulan seperti air. Dalam sekejap mata, sudah tengah malam, meskipun perkemahan Shadow Mountain tetap sunyi senyap, selain mayat yang berserakan di tanah, tidak ada lagi yang hadir. Tepat pada saat itu, retakan suara yang sangat lembut. Itu adalah suara dahan pohon yang patah, Iron Cliff, yang sedang tidur dengan nyenyak, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, namun, mulutnya ditutupi oleh tangan. Dia melihat jari Su Chen diletakkan di bibirnya saat dia memberi isyarat ke tebing besi untuk tetap diam. Tebing besi mengerti, langkah kaki perlahan semakin dekat dan dekat. Saat langkah kaki itu semakin dekat, sesosok bayangan hitam muncul di depan mereka berdua. Orang itu langsung tiba di depan batu palsu. Dia melihat sekeliling terlebih dahulu, dan setelah menentukan bahwa tidak ada masalah, dia memasuki ruang rahasia. Setelah memasuki ruang rahasia, dia langsung menuju tembok tenggara, lalu mulai menabrak tembok. Tiba-tiba, ruangan mulai bergemuruh, dan dinding ruang rahasia mulai terbuka secara otomatis, menampakkan ruang rahasia lain yang lebih gelap. Memang begitu, di belakang ruang rahasia ini sebenarnya hanyalah ruang rahasia lainnya. Meskipun hatinya telah siap, setelah melihat pintu rahasia terbuka, tebing besi masih tidak bisa. Bab 78, Menembus. Meski nafas tebing besi tidak keras, namun terdengar seperti guntur di telinga orang berpakaian hitam itu. Seluruh tubuhnya gemetar, saat dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Suaranya mengandung jejak kepanikan yang tidak bisa dia tekan. Ketika Su Chen melihat ini, dia memutuskan untuk berhenti bersembunyi dan keluar dari bayang-bayang. Ketika orang itu melihatnya, dia jelas terkejut. "Itu kamu? Apakah sangat mengejutkan melihatku di sini?" Su Chen bertanya. Nadanya mengandung jejak ejekan yang samar, "Tuan Li." Orang berpakaian hitam di depannya adalah Illusion Master Li yang telah menjadi bagian dari peleton 7 orang berpakaian hitam sebelumnya. Saat ini, ekspresi Li sangat jelek, matanya perlahan menyipit, "Menarik, bocah, kenapa kamu tidak kembali ke North West City, malah datang ke sini?" "Tentu saja, itu untuk menunggumu, menunggu Anda kembali dan membuka ruang rahasia yang sebenarnya." Su Chen tertawa. Ekspresi Li menjadi jelek. "Bagaimana kamu tahu?" "Ini benar-benar tidak aneh," jawab Su Chen. "Saya tahu segera setelah kami menemukan tempat ini bahwa apa yang kami temukan bukanlah seluruh kekayaan Li Mingtang. Dia berada di alam pembukaan yang, jika dia mau, dia bisa memasukkan ratusan batu asal tingkat rendah setiap hari. Sebagai seseorang yang menjara orang lain untuk mencari nafkah, apakah Anda percaya bahwa dia hanya menyimpan 20.000 keping? Tapi bukankah kita sudah menggeledah seluruh perbendaharaan, dan bukankah kita menginterogasi semua orang, dan pada akhirnya kita masih tidak dapat menemukan apapun?" "Kaulah yang melakukan interogasi," Su Chen menjawab. "Faktanya, istri Li Mingtang telah mengungkapkan lokasi sebenarnya dari perbendaharaan sejak lama. Namun, Anda sengaja menyembunyikannya dari kami dan kemudian membunuhnya untuk membungkamnya." Li dengan dingin mendengus. "Tapi kamu juga melihat bahwa aku telah menginterogasinya di depan semua orang. Bagaimana saya bisa menyembunyikannya?" "Itu benar, dengan asumsi bahwa apa yang dilihat memang ada di sana sejak awal," jawab Su Chen. Li tidak bisa menahan ekspresinya. Su Chen menghela nafas. "Saya harus mengakui bahwa Anda sangat berani, dan saya juga harus mengakui bahwa Master Ilusi benar-benar luar biasa. Untuk mengelabui setiap orang dari kita tanpa suara sehingga kita bahkan tidak menyadarinya." Nyonya Li berteriak bahwa dia tidak tahu pasti diciptakan oleh teknik ilusimu, kan? Anda menarik kami semua ke dalam teknik ilusi Anda dan menciptakan adegan palsu. Pada kenyataannya, Anda telah belajar dari Nyonya Li lokasi sebenarnya dari perbendaharaan rahasia dan cara membuka ruangan itu sejak lama. Kamu benar-benar punya nyali, bahkan berani mengelabui Baron dan berhasil. Kemarin, ketika Li menginterogasi Nyonya Li, itu semua adalah ilusi yang dia ciptakan. Orang ini sebenarnya bisa bertanya tentang lokasi harta karun di depan semua orang, namun mencegah mereka mengetahui kebenarannya. Memang, keberaniannya meliputi langit pada saat ini. Li tertawa muram. "Teknik ilusi dibuat untuk menipu orang sejak awal. Ini seperti melemparkan semua orang ke alam mimpi. Selama Anda tidak mengejutkan orang-orang yang bermimpi terjaga, bahkan para kultivator di alam yang lebih tinggi pun dapat diakali selama pemandangan mimpi itu ada. Namun, saya tidak pernah menyangka bahwa meskipun menipu Baron, saya masih tidak dapat menipumu." "Tidak, kamu memang menipuku," jawab Su Chen.
ilusimu kebal, dan aku belum melihatnya saat itu. Lalu bagaimana kamu menemukannya pada akhirnya? King He lah yang mengingatkanku, jawab Su Chen. King Dia, Li terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana hal ini ada hubungannya dengan King He. Su Chen menjawab, King He adalah pelayan klan He, dan klan He dan klan Su selalu berselisih satu sama lain. Dia dan aku juga bukan teman. Namun, saat dia melihatku, dia langsung berlari ke arahku, memohon agar aku menyelamatkannya. Untuk melakukan ini, dia dengan sukarela memberitahu saya semua yang dia ketahui. Aku tidak perlu menanyakan apapun padanya. Dia sangat ingin bertahan hidup sehingga dia seperti orang yang tenggelam. Terlepas dari apa yang mengapung di permukaan danau, dia ingin meraihnya, berharap ada kesempatan kecil untuk menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya, bagaimana dengan Nyonya Li? Selain bersujud dan memohon agar kami mengampuni dia, dia tidak melakukan hal lain. Berbicara di sini, Su Chen tertawa. Apakah kamu tidak merasa bahwa perilaku Nyonya Li terlalu kaku dibandingkan dengan King He? Dia adalah wanita Li Mingtang, jadi dia pasti tahu beberapa rahasia tentang dia, misalnya, hubungan antara klan Liu dan pasukan Gunung Bayangan atau beberapa hal lain yang seharusnya tidak kita ketahui. Tapi dia tidak mengatakan hal-hal itu, dan dia bahkan tidak mencoba untuk mengatakannya. Yang dia lakukan hanyalah berulang kali bersujud dan memohon belas kasihan, dan bahkan ritme bersujudnya pun stabil dan kaku. Li bingung. Su Chen tersenyum sedikit. Sejujurnya, teknik ilusimu sangat realistis, dan pemandangan yang kamu buat sangat akurat, menipu semua orang. Sayangnya, kamu tidak pandai bercerita, meskipun secara lahiriah lukisan Anda sangat indah, namun isinya kurang substansial. Itulah sebabnya Anda gagal. Penipuan yang luar biasa dan sukses tidak hanya membutuhkan kinerja yang baik, tetapi juga konten dan kedalaman yang luar biasa. Li menghela nafas. Jadi itu sebabnya, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang yang memiliki penglihatan tidak dapat menangkap kesalahan ini. Tetapi Anda, seorang tunanetra, sebenarnya dapat menemukannya. Namun, bukankah terlalu mengada-ada untuk mencurigaiku hanya berdasarkan ini? Bagaimana jika saya menambahkan ini? Su Chen mengeluarkan koper dari cincinnya. Koper itu berguling menuruni tangga di lorong rahasia dan secara otomatis terbuka dengan sendirinya. Tumpukan besar emas, perak, dan batu berharga keluar dari sana. Ini, Li terkejut hingga terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. Ini yang kamu temukan di bengkel nama Mas. Saya menemukannya di kamar terdekat, kata Su Chen. Koper ini berisi barang berharga senilai 30.000 batu asal. Jika seseorang dapat menyimpan barang berharga senilai 30.000 batu asal di tempat penyimpanan cabang, lalu bagaimana mungkin hanya ada 20.000 barang berharga di markas besarnya? Ketika mempertimbangkan fakta bahwa menginterogasi seorang wanita sudah cukup membuatmu sangat cukup sehingga kamu merasa lelah, semua bagian ini bersama-sama menunjukkan bahwa kamulah yang menyebabkan masalah. Jadi begitu, kata Li, pemahaman muncul di wajahnya. Tapi saya tidak mengerti bagaimana Anda bisa membawa kopernya keluar. Baron memeriksa cincinmu sebelum ini. Itu tidak ada di dalam ring ketika dia memeriksanya, jawab Su Chen. Li pertama kali tampak bingung. Setelah melihat tebing besi di belakangnya, dan mengingat adegan mereka berdua bergegas keluar dari reruntuhan, dia ingat bahwa tebing besi mengenakan baju zirah pada saat itu. Dia akhirnya melihat kebenaran, kamu menempatkan harta karun itu di dalam peti yang dimaksudkan untuk melted golden armor. Karena proses pemikiran kami hanya memperhatikan cincin penyimpanan Anda, tetapi tidak menyadari bahwa peti besar telah menjadi kosong setelah Iron Cliff mengenakan melted golden armor. Kemudian, Anda dengan sengaja mengizinkan kami memasuki reruntuhan dan mencari lagi, memanfaatkan kesempatan untuk mentransfer semua harta karun di kantong ke cincin penyimpanan Anda. Karena kami telah memeriksa cincin Anda sekali, tidak mungkin kami memeriksanya untuk kedua kalinya. Setelah kami kembali, Anda mengizinkan Iron Cliff melepas baju besi di depan kami, menempatkannya di koper. Dengan demikian, Anda bahkan dapat menghilangkan kecurigaan tentang koper itu. Su Chen mengangkat bahu, ini adalah ilusiku sendiri, yang berlawanan dengan ilusimu. Meskipun tidak memiliki keterampilan yang mempesona, ia memiliki tujuan yang dapat diterima. Saya harap Anda menyukainya. Li tidak bisa menahan tawa keras. Karena kamu mengurus sendiri masalah di bengkel nama Mas, aku seharusnya bisa menyimpulkan bahwa kamu tidak memberitahu orang lain tentang ini untuk menelan semuanya. Harta itu sendiri, kan? Dan kamu satu-satunya orang di sini, dengan delusi berpikir bahwa kamu akan dapat merebut harta itu dariku. Jika saya mengatakan bahwa itu benar, Anda akan merasa jauh lebih nyaman, bukan? Su Chen tertawa. Kalau begitu aku akan memberitahumu. Itu benar. Li menghela nafas.
Jika itu masalahnya, maka aku merasa lebih lega. Dia memandang Su Chen dan berkata, jadi sekarang semuanya sederhana. Selama aku menjaga lawanku, seharusnya tidak ada masalah lagi. Itu benar, jawab Su. Babak 79, melawan darah mendidih. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Baik Su Chen maupun Li tidak berbicara. Mereka hanya saling menatap, keinginan kuat untuk berperang tercermin di mata mereka. Setelah beberapa lama, Li tertawa dengan tenggorokan kering. Karena itu masalahnya, saya tidak punya pilihan. Meskipun membunuhmu mungkin menyebabkan rencana organisasi gagal, aku tidak punya banyak pilihan lagi. Syukurlah, spirit Burying Terrace akan diaktifkan dalam waktu setengah tahun. Selama kami memuat berita kematian Anda dan menyebarkan desas-desus bahwa Anda memasuki pegunungan Scarlet lagi, mungkin kita dapat menunda semuanya sampai saat itu. Su Chen menjawab, dengan lembut tertawa, mungkin organisasimu bahkan tidak perlu menunda. Jika kamu mati di sini, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Li bingung. Dia berkata, saya sangat terkejut dengan kepercayaan diri Anda. Anda hanyalah seorang bocah yang baru saja memasuki menggambar Ki. Jadi apa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk berani bertarung melawan kultivator mendidih darah lapisan tinggi? Perbedaan di antara kami bukanlah sesuatu yang bisa dikurangi hanya dengan tebing besi. Tidak peduli trik apa yang Anda miliki, saya akan menggunakan fakta untuk menunjukkan kepada Anda betapa bodohnya keputusan yang telah Anda buat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ular hitamnya, mengarahkan kepala ular hitam itu ke Su Chen dan mencibir, bayar harga untuk kecerobohan dan ketidaktahuanmu. Saat dia berbicara, mulut ular hitam itu mengeluarkan kabut kuning kehitaman. Kabut ini sebenarnya tidak ada, sebaliknya, itu dibuat menggunakan origin energi dan merupakan perwakilan dari aktivasi skill asal. Keterampilan ini disebut wabah hitam kuning. Itu memiliki dua efek utama. Salah satunya adalah wabah hitam, yang mirip dengan epidemi nyata. Itu bisa menyebabkan pendarahan internal yang masif di usus seseorang, menyebabkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Efek lainnya adalah wabah kuning, yang melemahkan tubuh fisik seseorang, dan itu akan mengurangi kemampuan seseorang untuk bertahan melawan tipe jiwa dan beberapa jenis serangan khusus lainnya. Bagi Li, keterampilan asal wabah hitam kuning bukan hanya keterampilan yang dapat membahayakan orang lain, tetapi yang lebih penting adalah keterampilan asal yang memungkinkannya menunjukkan kekuatan penuhnya. Jadi, setiap kali dia bertarung, origin skill ini yang pertama kali diaktifkan. Kabut kuning pucat mulai menghilang ke seluruh ruang rahasia, dan tawa Li mulai menggema seperti setan di ruang terbuka. Su Chen hanya sedikit tersenyum. Wabah hitam kuning, aku tahu teknik ini, tapi tidak efektif melawanku. Saat dia berbicara, kabut biru juga tiba-tiba mulai muncul di dalam ruangan. Kabut biru ini mengalir ke seluruh ruang rahasia. Saat menyentuh kabut hitam kuning Li, kabutnya meleleh dan menghilang seperti kepingan salju. Li terkejut di dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Bukan itu tidak mungkin, Li. Karena saya tahu saya akan melawan Anda, bagaimana mungkin saya tidak memahami teknik Anda terlebih dahulu? Jawab Su Chen. Sementara dia dan Night Demon telah melakukan perjalanan menuruni gunung, Su Chen mengambil kesempatan untuk menyelidiki segala sesuatu tentang Li. Karena kamu sudah bergerak, giliranku selanjutnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan banyak tentakel udara muncul di udara dan bergerak ke arah Li untuk mengikatnya. Saat dia berbicara dengan Li, dia tidak membuang-buang waktu. Saat dia berbicara, dia diam-diam menciptakan sejumlah besar tentakel udara. Pada saat ini, dia mengaktifkannya secara bersamaan, dan mereka mulai membungkus ke arah Li, bersiul di udara. Li tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak menyangka Su Chen benar-benar memiliki taktik seperti itu. Dia mengeluarkan peluit rendah, dan tongkat ular hitam di tangannya bergetar. Dinding cahaya putih muncul di depannya, menghalangi semua tentakel udara. Pada saat yang sama tebing besi menyerbu ke depan, udara bersiul dari kecepatannya. Dia mengenakan melted golden armor, dan dia menyerang seperti Vicious Beast dalam wujud manusia, menghantam dinding cahaya putih. Saat tumbukan, dinding cahaya itu benar-benar mulai bergoyang, tapi dia tidak bisa menembusnya. Li tertawa dingin dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, tubuhnya larut menjadi segumpal pasir kuning yang terbang ke udara. Saat pasir menyebar, sepasang rahang besar keluar dari tanah, menebas dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, itu hanya menggigit debu tanah. Itu adalah serangga pemakan logam. Serangan eksplosif ini tidak terjadi secara spontan. Su Chen telah mempersiapkannya sebagai penyergapan sejak lama. Sayangnya, semuanya sia-sia karena Li telah merasakannya sebelumnya, dan berubah menjadi pasir untuk menghindarinya.
Awan debu berubah menjadi Li di udara. Serangan ini benar-benar sangat mendadak. Meskipun itu tidak melukainya sama sekali, itu membuatnya cukup ketakutan. Jadi kamu bahkan punya serangga yang kamu angkat. Dasar bajingan licik, jejak anggu melintas di wajah Li. Namun, ini saja tidak cukup lakukan Ruth untuk saya. Saat dia berbicara, dia menunjuk serangga pemakan logam. Serangga pemakan logam yang baru saja akan menyerang di bawah kendali tebing besi tiba-tiba berhenti. Tidak peduli bagaimana Iron Cliff mencoba membujuknya, itu tidak ada gunanya. Su Chen tahu bahwa ini pasti hasil dari teknik ilusi Li. Teknik ilusinya paling cocok untuk menciptakan penipuan dan kebingungan. Menggunakannya untuk menghadapi makhluk hidup seperti serangga pemakan logam yang kecerdasannya terbatas sangatlah mudah. Dengan demikian, setelah hanya satu pertukaran, kecakapan tempur serangga pemakan logam yang kuat dikalahkan secara instan. Memang, tidak ada teknik yang tak terkalahkan. Bahkan makhluk hidup sekuat serangga pemakan logam bahkan tidak bisa bertahan satu pertukaran pun sebelum Li. Syukurlah, teknik ilusinya belum mencapai titik membalikkan langit dan bumi dan membingungkan hati seseorang. Kalau tidak, dia mungkin bisa menggunakan serangga pemakan logam untuk membantunya bertempur. Detik berikutnya, Li tertawa kejam. Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki hewan peliharaan, ular hitam? Gigit dia sampai mati untukku. Dia melemparkan tongkat ular hitam ke udara. Itu benar-benar menjadi ular hitam kecil yang memanjat dinding cahaya dan menggigit Su Chen. Su Chen melambaikan pedang serigala surgawi yang menelan bulan di tangannya dan jiwa serigala muncul, menggigit ular hitam itu. Pada titik ini, hasilnya tergantung pada perbedaan antara dua alat asal. Meskipun pedang serigala surgawi Su Chen cukup bagus, itu jauh lebih lemah daripada tongkat ular hitam, yang merupakan alat asal kelas 8, ular hitam melingkari jiwa serigala sepenuhnya. Itu langsung berkontraksi, dan jiwa serigala tidak dapat menahannya. Itu sangat cepat meledak menjadi potongan-potongan kecil. Jiwa serigala bukanlah bentuk fisik, sehingga bisa terbentuk kembali setelah terfragmentasi. Namun, vitalitas jiwa serigala akan sangat berkurang dari sebelumnya. Saat berhadapan dengan ular hitam, ia hanya bisa mengalah pada takdir yang terfragmentasi lagi dan lagi. Jika terlalu sering terfragmentasi, jiwa serigala pada akhirnya akan menghilang secara permanen, tidak dapat pulih. Su Chen tahu bahwa situasinya tidak baik, tangan kirinya terbuka, dan jimat energi asal muncul di tangannya. Jimat energi asal langsung menyala, dan dengan ledakan bola api besar terbang ke arah ular hitam itu. Kekuatannya tidak lemah, dan itu benar-benar membuat ular hitam itu terbang. Pada saat yang sama, sebilah pedang muncul di tangan tebing besi. Pedang pertempuran beruntun hitam, Su Chen telah memberikan pedang yang menguras kekuatan fisik paling banyak ke tebing besi untuk digunakan. Hanya seseorang seperti dia dengan energi kehidupan yang begitu kuat yang benar-benar dapat menampilkan potensi penuh dari Blackstreak Battle Blade. Saat dia menghembuskan napas dengan tajam, Blackstreak Battle Blade menebas dinding cahaya, menyebabkannya akhirnya runtuh. Banyak tentakel menyerbu ke depan, dan cahaya pedang berwarna darah memotong ke arah Li. Akhirnya, Li tidak lagi bisa mengelak. Saat pedang menyerang dan tentakel hendak mencapainya, tubuh Li diselimuti cahaya yang menyilaukan. Penghalang energi asal benar-benar memblokir bilah dan tentakel. Kebanyakan sarjana Qi asal biasanya akan mempelajari satu atau dua keterampilan asal tipe penghalang. Ini adalah taktik yang mutlak diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Terbukti, penghalang energi asal Li tidak lemah. Itu bisa secara langsung memantulkan Blackstreak Battle Blade dan tentakel udara. Pada saat yang sama, Li menatap Iron Cliff dan Su Chen. Detik berikutnya, tebing besi tampaknya telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, saat dia berteriak keras dan mundur dengan cepat. Teknik ilusi orang ini benar-benar sangat kuat. Setiap kali dia bergerak, targetnya pasti akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Namun, teknik ilusinya ternyata tidak berguna bagi Su Chen. Ketika teknik ilusi Li digunakan pada Su Chen tiba-tiba mengaktifkan sebuah manik yang mulai bersinar. Ini sebenarnya dengan paksa memblokir teknik ilusi jiwa Li. Manik kejelasan, Li menggertakkan giginya dan berkata, Clarity Bead dapat memblokir teknik ilusi jiwa. Namun, itu sangat mahal, dan hanya bisa digunakan beberapa kali saja. Pria ini memang rela mengeluarkan uang jika dia memilikinya. Dia bahkan rela membeli Clarity Bead untuk menghadapinya. Setelah memblokir teknik ilusi, Su Chen menyerang ke arah Li dengan pedangnya. Kamu hanya ingin membunuhku dengan persiapan sebanyak ini, bermimpilah. Saat Li melolong, penghalang pelindung di tubuhnya tiba-tiba meledak, melepaskan gelombang besar energi asal, semua tentakel udara langsung meledak berkeping-keping. Li berjalan dengan langkah besar,
Saya harus mengakui bahwa kamu benar-benar memiliki beberapa metode, tetapi semua hanya akan membawamu ke kematian. Terima penderitaan kegelapan abadi. Kegelapan pekat mulai menyebar di ruangan itu, membuat orang tidak bisa melihat apa-apa. Segera setelah itu, peluit aneh mulai terdengar di dalam gua. Sebuah hiruk-pikuk suara tampaknya datang dari mana-mana sekaligus. Di tengah hiruk-pikuk ini, terdengar seperti ada sesuatu yang mengunyah berulang kali. Bisa, sesuatu menempel di kaki Su Chen. Yang mengejutkan adalah Su Chen tidak merasakan sakit sama sekali. Babak 80, melawan darah mendidih 2. Sebagai seorang Illusion Master, gaya bertarung Li tidak eksplosif. Gerakan yang terlalu eksplosif akan mengejutkan lawan yang terbangun dari ilusi apapun yang dia ciptakan. Karena itu, keterampilan asal yang berorientasi pada serangan Li menekankan kerahasiaan. Bahkan jika serangan mendarat di target, mereka dicegah untuk merasakannya dan tidak akan bisa bangun dari ilusi. Namun, metode yang sangat kuat akan membuat lawan sangat kesakitan. Itulah mengapa Li memilih skill asal yang penting, Pain Impairment. Ini adalah skill asal yang bisa diterapkan pada musuh dan diri sendiri. Orang yang menderita untuk sementara akan mengalami peningkatan dramatis dalam toleransi rasa sakit. Dengan demikian, luka normal seringkali tidak terlalu menimbulkan perasaan. Dengan Pain Impairment, beberapa taktik Li akhirnya bisa digunakan, seperti gigitan hantu. Gigitan hantu tikus adalah skill asal yang sangat beracun. Itu bisa membuat ratusan hantu tikus dalam waktu singkat yang akan menggigit lawan, memasukkan racun origin energi ke dalam tubuh lawan dan menciptakan luka yang berkelanjutan. Kekuatan dan fokus origin skill ini bukanlah tikus itu sendiri, tetapi racunnya. Akibatnya tubuh tikus menjadi sangat lemah, dan rasa sakit yang ditimbulkan saat menggigit pun rendah. Skill Pain Impairment bisa menghilangkan semua rasa sakit yang akan dirasakan lawan Li. Karena itu, Li sering menggunakan Pain Impairment dan gigitan hantu tikus secara bersamaan. Tidak hanya itu, dia juga menambahkan kabut hitam tebal. Ghost Rat Bite adalah skill asal yang membutuhkan kontrol terus-menerus. Jika lawan melepaskan serangan balik habis-habisan, penggunanya juga bisa terluka. Kabut hitam memungkinkan seseorang untuk bersembunyi di kegelapan, sehingga sulit bagi lawan untuk menemukannya. Ini adalah serangan 3 kegelapan Li. Jika dia menambahkan wabah hitam kuning yang sama-sama beracun dan penyempitan ular hitam, itu akan menjadi serangan pentuple kegelapan. Li adalah ahli dalam rangkaian teknik pertempuran ini, yang memungkinkannya untuk menyerang, mundur, atau bertahan. Serangkaian teknik pertempuran yang dia gunakan ini telah merenggut nyawa banyak individu yang kuat. Banyak dari individu ini memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Saat ini, Li sudah memberi Su Chen sedikit wajah dengan menggunakannya ketika Su Chen memiliki basis kultivasi yang jauh lebih rendah darinya. Awalnya, kami ingin merekrutmu ke dalam organisasi, tapi kamu hanya harus memilih jalan yang mengarah pada kematian. Sayangnya, kita mungkin harus bergerak lebih awal di Spirit Burying Terrace. Suara Li melayang di kegelapan. Apa yang ingin kamu temukan di Spirit Burying Terrace? Su Chen bertanya. Semburan cahaya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Armor pertempuran ametis. Penghalang yang tiba-tiba muncul seketika menyebabkan Ghost Rat terpental. Tanpa infus racun yang terus-menerus, jumlah poison energi asal yang rendah hanya dapat menimbulkan sedikit kerusakan sebelum dinetralkan secara otomatis. Li tidak menjawab, dia hanya tertawa. Jadi kamu memang membuat beberapa persiapan. Dia tidak terkejut, karena Su Chen diam-diam menyiapkan taktik untuk menerobos wabah hitam kuningnya. Dia pasti telah menyelidiki Li sebelum ini. Karena itu, dia tidak akan membiarkan Ghost Rat menggigitnya seperti ini meski tidak merasakan sakit. Namun, Amethyst Battle Armor. Li tertawa terbahak-bahak, aku tahu kelemahan armor ini. Saat dia berbicara, hantu yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dalam kegelapan menerkam dada Su Chen. Karena pelindung pertahanan Amethyst Battle Armor rusak, tidak ada cara untuk melindungi dada penggunanya. Karena lawan tahu tentang properti unik gigitan hantu, dan menyerang dalam kegelapan tidak akan berguna, lebih baik menyerangnya dengan paksa. Sejumlah besar hantu tikus melonjak ke depan, membuka mulut lebar-lebar untuk menggigit potongan daging Su Chen. Namun, sudut mulut Su Chen terangkat ke atas dengan sedikit senyuman. Masalahnya adalah, aku tahu kamu tahu kelemahan armor ini. Kalimat ini adalah twister lidah. Jika seseorang ingin, seseorang dapat mengulanginya berkali-kali. Namun, pada kenyataannya, itu hanyalah momen kecemerlangan. Cahaya terang tiba-tiba meledak dari dada Su Chen. Cahaya yang kuat menerobos kegelapan dan mengganggu aliran energi asal yang meresapi udara, itu bersinar terang pada Ghost Rat itu.
Semua Ghostrad secara bersamaan mengeluarkan teriakan yang melengking dan melengking. Sama seperti salju yang menghadapi matahari yang kuat, semuanya meleleh dan menghilang tanpa jejak. Ratusan Ghostrad langsung dimusnahkan, karena itu adalah skill yang membutuhkan penyaluran energi terus-menerus. Gangguan skill asal juga sangat melukai Lee. Recoil menyakitkan dari origin skill memaksa Lee untuk mundur. Dia memegangi kepalanya dan berteriak, "Ini adalah First Sun Talisman, itu First Sun Talisman, kamu bajingan, kamu sudah membuat persiapan sejak lama. Kamu benar-benar membeli First Sun Talisman untuk berurusan denganku." "Persiapanku tidak terbatas pada ini saja." Su Chen mengangkat pedangnya. Pedang serigala surgawi yang menelan bulan mengabaikan penyempitan ular hitam itu. Kilatan cahaya pisau sekali lagi menyerang ke arah lokasi dalam kegelapan. Tangisan tragis lainnya. Dalam kegelapan, cahaya pedang mendarat, dan darah menyembur ke udara. Lee mencengkeram dadanya saat dia mundur, terluka. Dia benar-benar telah terluka. Dia adalah kultivator realem mendidih darah tingkat tinggi yang berurusan dengan seseorang yang baru saja memasuki alam menggambar Ki. Tetapi dia sebenarnya telah dilukai oleh bajingan itu. Jika bukan karena fakta bahwa Heavenly Wolf Blade masih dibatasi, serta fakta bahwa lawan jelas tidak memiliki skill asal serangan pedang yang kuat, pedang ini bisa memotongnya menjadi dua. Meski begitu, rasa sakit yang luar biasa memaksa Lee menggertakkan giginya dengan keras. Dia menunjuk dirinya sendiri, lalu mengaktifkan Pain Impairment. Baru pada saat itulah Lee merasa intensitas rasa sakitnya berkurang. Setelah buru-buru menelan sebotol obat penyembuh, Lee bertanya dengan tajam, "Bagaimana kamu tahu posisiku?" "Lelucon yang luar biasa, menggunakan kabut hitam terhadap orang buta. Kamu benar-benar tidak punya otak," kata Su Chen mencemooh. Dia buta selama 3 tahun, sementara dia tidak berani menyombongkan banyak hal. Pendengarannya sudah lama melebihi orang normal. Kemampuannya untuk menentukan posisi berdasarkan angin telah mencapai tingkat keterampilan yang tinggi, dan menentukan posisi orang sebesar itu tidaklah sulit. Lee sebenarnya mengira kabut gelap bisa menyembunyikan dirinya. Jika dia tidak mencari kematian, apalagi yang dia lakukan? Mendengar jawaban ini, Lee juga sedikit bingung. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tebing besi dan serangga pemakan logam telah menyerang. Karena dia telah terluka, jiwanya tidak memiliki cara untuk mempertahankan fokusnya dan teknik ilusi yang dia gunakan gagal. Seseorang dan serangga dengan demikian mendapatkan kembali kesadarannya. Minggir, Lee melambaikan tangannya, dan 2 teknik ilusi lagi ditembakkan, sekali lagi membasmi tebing besi dan serangga pemakan logam. Namun, teknik ilusinya ternyata tidak dapat digunakan berkali-kali tanpa batas. Kemarin malam, dia telah menggunakan 2 teknik ilusi intensitas tinggi berulang kali dan telah menghabiskan banyak energi jiwanya. Meskipun dia pulih sedikit setelah sehari, jiwanya masih belum pulih ke puncaknya. Setelah mengaktifkan teknik ini beberapa kali berturut-turut, dia sekali lagi merasa sedikit pusing karena kelelahan. "Aku harus mengakhiri ini dengan cepat," Lee langsung menyadari. Illusion Master tidak pernah fokus untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Gaya bertarung mereka yang unik memastikan bahwa kecakapan tempur mereka tidak memiliki daya ledak, dan kemenangan mereka memakan waktu lama. Tapi sekarang, kelas yang tidak bagus dalam kekuatan ledakan akan terlibat dalam kontes kekuatan kasar. Orang hanya bisa mengatakan bahwa tangannya telah dipaksa oleh Su Chen. Sekali lagi, Lee melambaikan tangannya, dan mata Su Chen terasa pusing. Kabut hitam menghilang, tetapi 4 Lee tiba-tiba muncul menggantikan 1. Keempat Lee menyerang bersamaan dengan momentum, namun, Su Chen tidak dapat menentukan mana yang asli. Ini adalah teknik ilusi yang membelah tubuh Lee. Dia bisa menggunakannya untuk membuat 3 replika dirinya sendiri. Faktanya, skill asal ini hanya rata-rata, karena ilusi hanyalah ilusi dan tidak bisa benar-benar menyerang. Lawan akan dengan mudah bisa merasakan yang asli. Tetapi karena Su Chen buta dan bergantung pada pendengarannya untuk menafsirkan situasinya, maka ilusi akan memiliki efek yang cukup besar. Pada saat ini, 1 tubuh sejati dan 3 ilusi berteriak secara bersamaan, "Mati untukku." Mereka semua mengaktifkan origin skill dengan serangan terkuat, cakar serigala beracun. Teknik asal ini hanya berguna dalam pertempuran jarak dekat. Serangan itu tidak hanya mengandung racun, tetapi juga memiliki serangan yang kuat. Pada saat yang sama, Su Chen buru-buru mengambil barang dari pinggangnya. Ini adalah gulungan sekali pakai yang mencatat skill asal yang sangat kuat. Lee terkejut. Dia tahu bahwa gulungan semacam ini sangat kuat dan tidak mudah untuk dihadapi. Namun, pada saat itu, dia masih percaya bahwa Su Chen tidak akan dapat menemukan tubuh aslinya. Saat Lee menyerbu ke arah Su Chen merobek gulungan itu. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul.
Ratusan peluru energi asal melonjak ke depan tiba-tiba, membanting dengan kejam ke arah Lee. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a